Pada tahun 2024, Kementerian Agama terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran strategis dalam kehidupan beragama, pendidikan, dan sosial di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjadi pengayom kerukunan umat beragama, Kementerian Agama berupaya menjawab tantangan zaman dengan berbagai inovasi kebijakan dan program prioritas. 1. Penguatan moderasi beragama. Di tengah keragaman Indonesia, Kementerian Agama semakin memantapkan agenda moderasi beragama. Melalui program edukasi lintas agama, pelatihan untuk pemuka agama, dan pengembangan materi pendidikan, Kementerian berupaya menjaga harmoni sosial dan mencegah radikalisme. 2. Transformasi digital dalam layanan keagamaan. Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Peluncuran aplikasi berbasis digital untuk pengurusan pernikahan, haji, dan sertifikasi halal merupakan wujud nyata modernisasi layanan publik di era digital. 3. Pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas. Dalam sektor pendidikan, Kementerian Agama terus mendukung peningkatan kualitas madrasah, pesantren, dan pendidikan agama. Kebijakan beasiswa untuk siswa dan santri berprestasi dan efisien diimplementasikan, sehingga jamaah mendapatkan pengalaman beribadah yang lebih baik. 5. Dukungan untuk kerukunan dan kesejahteraan umat. Melalui sinergi dengan organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat, Kementerian Agama terus mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas keagamaan. Di tahun 2024 ini, Kementerian Agama tidak hanya berperan sebagai pelayan umat, tetapi juga sebagai motor penggerak harmoni dan pembangunan moral bangsa. Dengan semangat melayani, Kementerian terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baru ini Kementerian Agama melalui Kepala Kementerian Agama yaitu Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, mengeluarkan statement yang penting sekali kita dengar dan harus saya simpan. Berikut ucapan beliau. Urusan kenaikan pangkat itu kan cukup melalui email saja sudah selesai. Itu nggak ada korupsi di situ. Yang membuat pungutan banyak itu, ya kalau datang Pak ini kenaikan pangkat mau profesor, ya apakah itu ada timur atau gimana, itu ada amplop itu. Nah mulai hari ini ya teman-teman, bisa nggak kita menghilangkan tradisi amplop itu? Ya, jangan memberikan pimpinan yang bukan haknya. Kalau honor ceramah, oke lah. Kanwil pergi ke daerah, cuma numpang lewat di satu kabupaten yang dilewati, ya dapat amplop, ya dan minta. Jadi saya mohon betul Pak Kanwil, jangan memberatkan tugasnya Pak Kandek. Dan minta juga Pak Kandepak itu jangan memberatkan KUA-nya. KUA itu kan uang recehan, kasihan tuh dikumpul-kumpul. Tapi begitu Pak Kandepaknya datang, potong ayam segala macam, udah itu minta lagi amplop. Jadi lebih banyak uang kita daripada uang mereka. Maka itu saya sampaikan kemarin ya teman-teman. Jangan pernah memberikan apapun kepada Pak Menteri yang bukan merupakan haknya. Ya. Karena kalau ada yang memberikan yang bukan haknya, itu pasti saya akan kembalikan ke KPK. Ya, cukup kok. Gaji kita yang halal itu nggak ada darah haram yang mengalir dalam tubuh kita kan. Daripada barang haram yang kita beli baju 40 hari kita tidak diterima salatnya kalau Pak baju ini baju korupsi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua darah yang mengalir dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Berapa lama sih kita akan hidup?
Anak-anak kita kan sudah cukup kok. Mau kasih untuk siapa? Ya, jadi mohon ubah jalan pikiran kita menghadapi kehidupan ini. Hidup ini untuk apa sih? Ya. Enggak, ya kalau Tuhan memberikan umur 70 tahun, 70 tahun. Pada umumnya kita hidup kurang dari 70 tahun untuk Indonesia ini. Tingkat harapan hidup kita. Satu harinya akhirat itu 1000 tahunnya dunia, kan berarti kita hanya butuh sekitar 1,5 jam. Apakah kita akan mempertaruhkan keabadian akhirat dengan hanya menikmati 1,5 jam? Potonglah masa kekanak-kanakan dan masa pikunnya kan. Jadi kalau kita berpikir sehat dan normal, pasti kita berani say no terhadap sogokan dan sebagainya. Ya. Jadi saya mohon betul dari lubuk hati saya yang paling dalam, memohon kepada sahabat-sahabat saya semua, adik-adik, coba kita tidak akan menjabat lagi. Mari kita ciptakan kita menjadi pejabat yang teladan di lingkungan kita. Lupakan masa lampau. Hari ini adalah hari suci buat kita semuanya. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar ya.